Sesungguhnya kisah dari umat-umat terdahulu itu yang Allah Subhanahu wa taala sudah banyak kisahkan di berbagai ayat yang lainnya, di berbagai surat yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la dzikra, di dalamnya itu ada peringatan. Cuma kata Allah Subhanahu wa taala, pelajaran itu hanya bisa diambil oleh orang-orang tertentu. Siapa? Liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid, bagi orang yang mempunyai hati. Jadi isyaratnya hati yang tidak mau untuk tafakkur, tidak mau untuk tadabbur, tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang dia saksikan dalam kesehariannya, seakan-akan dia tidak punya hati. Kalau di dalam ungkapan yang lain di dalam Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka itu mempunyai hati akan tetapi tidak bisa memahami dengan hati yang mereka miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita berbagai karunia-Nya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul iman, sehingga nikmat-nikmat yang lainnya menjadi nikmat yang berharga karena kita gunakan di dalam rangka kebaikan, dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian di surah Qaf. Dulu kita sampai ke ayat yang ke-35, kita lanjutkan di ayat 36. Setelah Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat sebelumnya menggambarkan tentang keadaan dari orang-orang yang durhaka dengan sifat-sifatnya, bahwasanya mereka akan masuk ke dalam neraka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali menceritakan tentang keadaan dari orang-orang yang bertakwa, orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa istighfar, menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak melihatnya secara mata lahir, bahwasanya mereka dimasukkan ke dalam surga. Dan ini bagian dari basyiron wa nadhiron, ada peringatan bagi orang-orang yang durhaka, ada kabar gembira bagi orang-orang yang taat, orang-orang yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam agama itulah hal yang disampaikan. Rasulullah itu adalah basyir,
wa nadhir, beliau pemberi kabar gembira tentang siapa yang akan masuk surga, orang yang taat, tapi juga nadhir, memberi peringatan bagi orang-orang yang ingkar. Dua hal yang senantiasa disampaikan, basyir wa nadhir, basyira wa nadhira. Maka di dalam lanjutan ayat ini, di ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan orang-orang Quraisy tentang bagaimana sesungguhnya keadaan umat terdahulu yang mereka ingkar kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil bilad hal mim mahis. Dan betapa banyak kami hukum, kami celakakan, kami berikan hukuman qablahum, sebelum mereka, sebelum orang-orang Quraisy, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan min qarnin, dari umat-umat terdahulu. Mereka itu Allah Subhanahu wa taala katakan hum asyaddu minhum batsha, mereka itu lebih kuat daripada orang-orang Quraisy. Karena kalau kemudian kita lihat, memang dalam sejarah umat-umat terdahulu itu kan tinggi besar, mereka itu gagah perkasa seperti halnya kaum Ad. Mereka gagah perkasa, tinggi besar. Sementara umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah umat yang paling kecil. Jadi kalau umat-umat terdahulu itu dikatakan tingginya sampai seperti ini. Jadi artinya kalau bangun masjid seperti ini nggak cukup untuk umat terdahulu itu. Umat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang kecil-kecil, pendek-pendek. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala katakan bahwasanya kum asyaddu minhum batsha, mereka itu lebih kuat. Fanaqabu fil bilad, fanaqabu fil bilad, mereka itu juga menjelajahi berbagai negeri, akan melakukan penelitian. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul utusan Allah, maka mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum terdahulu. Jadi isyaratnya kalian ini adalah kaum yang kalau dibandingkan dengan umat terdahulu itu sangatlah lemah, kecil kalau dibandingkan dengan mereka. Mereka tinggi, gagah, perkasa, kuat. Akan tapi tetap saja mereka itu tidak bisa menghindarkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala ketika mereka ingkar. Ini adalah azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia itu. Sementara kan sebelumnya yang dibicarakan nanti. Ini di dunia mereka tidak bisa menghindarkan diri ketika kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini juga adalah satu pelajaran bagi mereka supaya mereka itu mau mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi kepada umat terdahulu. Hal min mahis, tidak ada bagi mereka itu kesempatan untuk bisa melarikan diri. La manas wala mahrab, tidak bisa melarikan diri. Bahkan kalau kemudian kita lihat di antara kaum yang dibinasakan, itu ada kaum yang merasa bahwasanya mereka itu bisa membuat rumah dari bebatuan, gua itu.
di tempat yang tinggi dengan perhitungan bahwa kalau tempatnya tinggi nanti kalau banjir itu tidak akan sampai, karena itu terbuat dari batu yang kokoh, maka tidak akan mudah untuk roboh. Akan tapi azab dari Allah Subhanahu wa taala itu tetap saja datang, bermacam-macam. Ada yang ditenggelamkan, ada yang masuk ke dalam bumi beserta hartanya seperti halnya Qarun. Nah, yang merasa bahwasanya rumah mereka itu kokoh dan tinggi sehingga tidak akan sampai azab kepada mereka, datang azab berupa suara yang keras. Kalau yang namanya suara ya tetap sampai aja, mempekakkan telinga mereka, langsung serangan jantung, meninggal dunia. Hal min mahis, tidak ada tempat untuk melarikan diri. La mafar, tidak bisa melarikan diri dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya kisah dari umat-umat terdahulu itu yang Allah Subhanahu wa taala sudah banyak kisahkan di berbagai ayat yang lainnya, di berbagai surat yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la dzikra, di dalamnya itu ada peringatan. Jadi ada hikmah, al-mawaid. Al-mawaid itu kalau secara bahasa adalah wejangan dengan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kalau mereka berbuat baik, maka balasannya adalah kebaikan. Kalau berbuat tidak baik, maka balasannya juga adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika la dzikrah, ada pelajaran. Cuma kata Allah Subhanahu wa taala, pelajaran itu hanya bisa diambil oleh orang-orang tertentu. Siapa? Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Bagi orang yang mempunyai hati. Jadi bagi orang yang mempunyai hati, sehingga kata Al-Fasir dikatakan dari sini kemudian ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bi anna kulla qalbin la yatafakkaru wa la yatadabbaru ka'annahu ghairu mawjud, bahwa hati yang tidak mau untuk merenungkan, tidak mau tadabbur terhadap berbagai peristiwa yang ada di alam ini, maka seakan-akan dia itu tidak punya hati. Sebab Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat ini, liman kana lahu qalbun, bagi siapa yang mempunyai hati. Jadi isyaratnya hati yang tidak mau untuk tafakkur, tidak mau untuk tadabbur, tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang dia saksikan dalam kesehariannya, seakan-akan dia tidak punya hati. Kalau di dalam ungkapan yang lain di dalam Al-Quran itu kemudian diisyaratkan, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka itu mempunyai hati akan tetapi tidak bisa memahami dengan hati yang mereka miliki. Jadi liman kana lahu qalbun,
peringatan itu berguna bagi orang yang mempunyai hati, artinya mau mempergunakan hatinya dengan baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan orang yang mempunyai hati itu disebut dengan ulul albab, orang-orang yang mempunyai hati itu ulul albab. Yang disyaratkan dalam banyak ayat itu ada juga dimaknai dengan orang-orang yang berakal, ulul albab, orang yang punya hati. Siapa orang yang punya hati? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengisyaratkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah, baik pada saat mereka itu berdiri ataupun pada saat mereka duduk, pada saat juga berbaring. Artinya di setiap keadaan mereka ingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan juga senantiasa tafakkur tentang penciptaan langit dan bumi, sampai mereka pada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia, maksudnya Engkau jagalah kami dari neraka. Itu ulul albab. Di dalam ayat ini Allah menyatakan liman kana lahu qalbun. Jadi peringatan itu berguna bagi orang yang mempunyai hati. Artinya isyaratnya orang yang tidak mau tafakkur, orang yang tidak mau tadabbur, tidak mau merenung, padahal ada banyak peristiwa, ada banyak juga peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita umat terdahulu di dalam Al-Quran, siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dan siapa yang mendapatkan hukuman dari Allah, itu sudah jelas sifat-sifatnya, tapi tidak mau untuk merenungkannya, maka sesungguhnya diisyaratkan dia tidak punya hati. Atau dalam ungkapan yang lain, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah itu menyatakan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka itu tidak mau, tidak bisa merenungkan Al-Quran? Am ala qulubin akfaluha, ataukah di dalam hati itu, di atasnya itu ada gemboknya, hatinya itu terkunci, hatinya itu tertutup. Jadi di dalam ayat itu diisyaratkan hati sepertinya kemudian tergembok. Kalau dalam ayat ini lahu qalbun, orang yang punya hati, yang tidak mau merenungkan berarti seakan-akan tidak punya hati. Artinya punya hati tapi tidak dipergunakan, berarti hatinya itu tidak berfungsi dengan baik. Samalah kita punya sepeda motor atau punya sepeda tapi tidak pernah dipakai, sama saja seperti halnya tidak punya sepeda. Kalau kata kakek saya, sepeda area muntah ya tompak, ya tompok, dan pada saatnya akan rusak. Lebih baik rusak karena dipakai daripada rusak karena tidak dipakai. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang mempunyai hati. Au alqas sam'a, atau dia, kalau dalam maknanya itu melemparkan pendengar, mau untuk mendengarkan. Artinya dia mau untuk mendengarkan peringatan yang diberikan oleh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Jadi hatinya merenungkan, telinganya mau mendengarkan, wa huwa syahid. Jadi menyaksikan dengan akal pikirannya tentang apa yang sesungguhnya disampaikan kepada dirinya. Makanya di dalam surah Al-Mulk itu kan juga ada ungkapan senada dari orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Mereka kemudian menyatakan, menyadari
apa sebetulnya kesalahan mereka, kenapa mereka itu masuk ke dalam neraka. Mereka katakan, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami mau untuk mendengar, mau untuk mempergunakan akal kami, pasti kami ini tidak termasuk ke dalam penghuni neraka sa'ir. Jadi kesadaran yang diungkapkan oleh mereka yang masuk ke dalam neraka, cuma kesadaran yang mereka miliki itu sudah terlambat. Jadi kesadaran yang terlambat, penyesalan yang sebenarnya. Maka menyesallah di dunia supaya kita bisa memperbaiki diri. Awal qasam wa syahid. Artinya sekali lagi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, kalau kalian ingin bisa mendapatkan pelajaran dari peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah hati. Renungkan ayat-ayat Al-Qur'an, renungkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan dengan baik peringatan-peringatan itu, dengarkan dengan baik ayat-ayat Al-Quran, gunakan akal yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Kalau tidak, maka peringatan itu hanya akan berlalu begitu saja. Kalau kata orang tua kita itu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak masuk ke dalam hati. Ya sekedar berlalu begitu saja, atau tidak mendengarkan, ya sama saja. Orang bicara berapi-api, kalau tidak didengarkan ya tidak akan masuk. Sehingga ungkapan dari orang-orang kafir itu ketika ayat Al-Quran diturunkan, dibacakan, setelah selesai dibacakan, apa ungkapan mereka? Mereka berkata, madza qala anifa. Tadi bicara apa dia itu ya? Karena apa? Tidak mau untuk mendengarkan itu. Madza qala anifa. Tadi bicara apa? Jadi seakan-akan Rasulullah SAW yang menyampaikan itu dianggap sebagai nyamuk, dianggap sebagai angin lalu. Selesai disampaikan, mereka ungkapkan, madza qala anifah. Tadi apa yang dia bicarakan? Atau malah menolak seperti halnya yang dikatakan oleh Abu Lahab ketika Rasulullah SAW itu mengajak mereka kepada kebenaran. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka kamu Muhammad, masa hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Diberikan peringatan bukan gembira, tapi malah menyatakan kekesalan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ingin mendapatkan peringatan, peringatan itu bisa berguna, maka Allah Subhanahu wa taala isyaratkan, gunakan hati, miliki hati ini dengan baik dan benar. Gunakan telinga, gunakan pendengaran, syahid itu kan melihat. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan banyak penghuni neraka itu karena tiga hal ini. Punya mata, lahum a'yunun la yubsiruna biha, tapi tidak bisa melihat. Padahal sungguhnya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sudah jelas nyata. Lahum adzan la yasma'una biha, punya telinga tapi tidak bisa mendengarkan dengan baik. Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati akan tetapi tidak bisa memahami dengan hati yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nauzubillah. Jadi milikanlah hati, gunakan hati dengan baik, gunakan pendengaran, gunakan penglihatan, supaya dengan itu kita bisa mendapatkan manfaat dari peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala itu kan kembali menyebutkan tentang
tanda kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala tamparkan di alam ini. Allah katakan, walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainakuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Yaum di sini kan ungkapan saja, itu ungkapan tentang masa, bukan hari sebagaimana yang kita pahami. Karena sebelum alam ini diciptakan, kalau hari dalam hitungan kita itu kan dari terbitnya matahari sampai terbenam matahari 1 hari, 1 malam itu ketika terbenam sampai terbit lagi, itu kan hitungan hari, 1 hari 1 malam bagi kita. Tapi yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukan hari sebagaimana yang kita pahami, karena sebelum alam semesta ini diciptakan tidak ada matahari, belum ada bumi, sehingga tidak ada hitungan matahari terbit terbenam setelah itu terbit lagi. Jadi dimaksudkan itu adalah 6 periode, 6 masa. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa Allah itu sudah menciptakan langit dan bumi dan diantara keduanya itu dalam 6 masa. Dan Allah tidak merasa capek dalam penciptaan itu. Ayat ini sungguhnya juga turun sebagai bantahan terhadap keyakinan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi, mulai dari hari Ahad sampai hari Jumat. 6 hari itu kan, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, hari Sabtunya merasa capek, istirahat. Maka Allah katakan, wa ma masana min lughub, Allah itu tidak ditimpa yang namanya keletihan. Bukan seperti halnya makhluk ya. Kalau makhluk ya leso, utedungan. Jadi orang-orang Yahudi itu menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Khalaqallahu samawati wal ardi fi sittati ayyam awaluha al-ahad wa akhiruha al-jumu'ah thumma istaraha al-yawm as-sabi wa huwa yaumus sabt. Sehingga kemudian bagi mereka hari Sabtu adalah hari istirahat, mulai lagi hari Ahad. Maka Allah kemudian bantah apa yang menjadi keyakinan dari orang-orang Yahudi. Allah itu tidak capek di dalam menciptakan alam semesta ini. Di dalam ayat kursi jelas Allah Subhanahu wa taala itu juga menyatakan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak sebagaimana makhluknya, tidak tertimpa kantuk, tidak juga tidur. Kalau ada Tuhan tidur gimana nanti? Alam semestanya kacau balau gitu. Jadi kalau kemudian ada ayat bahwasanya ada yang dikatakan Tuhan itu sedang istirahat, tidur, maka itu bukan Tuhan, hantu itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan manusia tentang apa yang sungguhnya mereka lihat dalam keseharian, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Walam ya'ya bi khalqihinna, menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa dan tidak ditimpa yang namanya keletihan. Manusia yang letih, tapi Allah tidak. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasbir ala ma yaqulun." Maka hendaklah kamu itu bersabar atas apa yang mereka katakan. Supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tabah, walaupun beliau itu diejek, walaupun diperolok-olok, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tetap tabah, sabar
terhadap apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Dan bertasbihlah, pujilah Tuhanmu qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qablal ghurub, dan sebelum matahari terbenam. Para ulama banyak memahami bahwa yang dimaksudkan dengan tasbih di dalam ayat ini bukan sekedar tasbih biasa, tapi banyak yang memaknai sebagai solat. Jadi solat, dirikan solat qabla tulu'i syamsi, yaitu sebelum terbitnya matahari, berarti adalah solat subuh. Qablal ghurub, sebelum matahari terbenam, yaitu zuhur dan asar. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, itu adalah salat maghrib dan isya. Wasabbihu wa adbaras sujud, dan juga dari adbaras sujud, sesudah sujud, sesudah salat itu. Adzan maghrib. Jamnya itu yang 17.20. Salah. Ini namanya balik lagi, kembali ke masa lampau. Tadi sudah salat maghrib, suruh maghrib lagi kita. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wasabbih bihamdi rabbika. Jadi tasbih yang dimaksudkan di dalam ayat ini, kata para mufassir, itu adalah salat. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Qabla tulu'i syamsi, itu adalah salat subuh sebelum terbitnya matahari. Kemudian qablal ghurub, sebelum terbenam, adalah zuhur dan asar. Wa minal laili, dari sebagian malam, itu adalah salat maghrib dan isya. Sedangkan wa adbaras sujud, sesudah salat itu maksudnya adalah as-salawat an-nawafil, salat sunnah, salat rawatib yang dikerjakan sesudah salat yang wajib. Itu yang dimaksudkan dengan tasbih. Jadi di dalam ayat ini sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menghadapi cercaan, perolok-olokan dari orang-orang yang tidak mau untuk beriman. Maka sesungguhnya hendaklah serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adukan semua persoalan hidup itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adalah memuji Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang dituduhkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak benar, perbuatan manusia yang menyekutukan Allah, perbuatan manusia yang menyatakan bahwasanya bahwasanya Allah itu letih. Maka kemudian dalam ayat ini fasbir ala ma yaqulun. Jadi memang untuk menghadapi hal-hal yang bisa membuat manusia itu sesat, sebab bagaimanapun juga manusia itu kadang kan memang terbawa, kadang kita diejek oleh orang lain, direndahkan. Maka sesungguhnya isyaratnya kalau kita ingin menghadapi berbagai hinaan dalam kehidupan, cobaan di dalam kehidupan ini, maka hendaklah kamu itu sholat. Karena dengan sholat, insya Allah kita akan merasakan ketenangan. Di dalam sholat kan kita mengadukan persoalan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat, sabbih bihamdi rabbika, sholatlah dengan memuji Tuhanmu. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Maka insya Allah persoalan hidup itu akan menjadi terang. Kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
jalan keluar dari apa yang sesungguhnya menimpa di dalam kehidupan kita, termasuk ditambah dengan wadbar sujud, salat-salat sunnah, salat nawafil. Hadirin jamaah rahmatullah, jadi jam berapa ini sebetulnya? Isya belum ya? Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan wastami yauma yunadil munadi min makanin qarib yauma yasmauna sayhata bil haqq dzalika yaumul khuruj. Dengarkan hari ketika ada yang memanggil dari tempat yang dekat. Yang dimaksudkan dengan dengarkan di sini kata sebagian mufassir ini adalah dengarkan berita, wastami, karena yang namanya hari itu tidak ada suaranya. Jadi maksudnya itu wastami al khabar, dengarkan ayyuhal mukhatab lima akhbaraka bihi, dengarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahwalil qiyamah, tentang keadaan hari kiamat yang di dalamnya ada banyak sekali hal-hal yang menakutkan. Yauma yunadil munadi, ya. Dan hari kiamat itu, kabar tentang hari kiamat itu pada hari ketika malaikat Israfil itu memanggil ayatuhal nizam al-baliyah wal awsal al-mutaqattiyah wal luhum al-mutamazziqah wasyumur al-mutafarriqah innallaha ya'murukunna an tajtami'na li fasil qada, di mana kemudian malaikat Israfil menyatakan, wahai tulang-tulang yang sudah berserakan, daging yang tadi sudah terpisah-pisah, rambut yang juga berserakan, sesungguhnya kalian itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul. Jadi berkumpul semua sehingga nanti semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanin qarib yauma yasmauna sayhata bil haqq dzalika yaumul khuruj. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan tentang hari kiamat di mana manusia itu akan dibangkitkan, disebutkan dengan yaumul khuruj. Yaumul khuruj, hari ketika semua jasad kita itu dikeluarkan dari kubur untuk menuju padang mahsyar, di mana Allah katakan inna nahnu nuhyi wa numit wa ilainal masir, sungguhnya kami yang menghidupkan dan kami juga yang mematikan dan nanti kepada kamilah kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasrun 'alaina yasir. Allah Subhanahu wa taala katakan hasrun 'alaina yasir, bagi kami mengumpulkan yang seperti itu mudah. Bagi yang lainnya itu mungkin sukar, tapi alaina yasir, bagi kami itu mudah. Maka ungkapan hasrun alaina yasir, kenapa kemudian dipisah antara hasr dengan yasir, bukan kemudian hasrun yasir? Itu menekankan bahwa bagi Allah itu mudah, karena semua sesungguhnya tidak ada yang sulit. Yang sulit itu dalam pandangan manusia. Kalau bagi Allah Subhanahu wa taala itu semuanya mudah, tidak ada yang sulit. Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakir bil qur'ani may yakhafu wa'id. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kami ini mengetahui apa yang dikatakan oleh manusia. Dan Allah kemudian katakan juga bahwa Nabi Muhammad SAW itu
tugasnya memang bukan untuk memaksa. Innama anta nadhir, innama alaikal balagh. Kamu itu hanya memberi peringatan, hanya menyampaikan. Rasulullah SAW itu kemudian bukan memaksa. Karena sekali lagi agama itu memang berangkat dari kesadaran, berangkat dari hati yang tulus, bukan dari keterpaksaan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Maka berikan peringatan dengan Al-Qur'an orang-orang yang yakhafu wa'id, takut terhadap peringatan. Artinya sekali lagi dalam ayat ini Allah mengisyaratkan bahwa tugas Rasul itu adalah memberikan peringatan, menyampaikan. Laisa bijabbar, bukan memaksa. Apa yang menjadi hasil itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia termasuk kita itu ya hanya menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada dalam Al-Qur'an, apakah mereka mau menerima atau tidak, itu adalah hak mereka. Tapi sekali lagi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ada balasan dari setiap perbuatan manusia. Ada balasan baik, ada balasan keburukan. Sehingga manusia yang sesungguhnya mau mempergunakan hatinya tentu akan memilih jalan yang baik, karena disitulah dia akan mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Karena sudah Isya, kita cukupkan ini sampai akhir dari surah Qaf. Kita berharap bahwasanya kita termasuk ke dalam bagian dari mereka yang lahu qalbun, mempunyai hati, bisa mempergunakan pendengaran, penglihatan dengan baik, sehingga peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.